Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Ruhani bersama saya dan Baqi Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tema yang berjudul dua macam nafsu, Pak Kiai. Iya. Ya, yang akan diterangkan atau dijelaskan oleh beliau. Kepadanya saya persilakan, monggo Pak Kiai. Ya. Tema dua macam nafsu ini kesannya asing ya kita ya. Asing. Padahal dalam diri kita memang sudah difasilitasi oleh Allah. Oleh sebab itu saya ambilkan ayat 53 surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi, ini bahasanya doanya Nabi Yusuf. Wa ma ubari'u nafsi, dan aku tidak bisa membebaskan nafsuku. Innan nafsa, sesungguhnya nafsu itu la ammaratun, betul-betul banyak memerintahkan bisu'i, dengan kejahatan. Ini nanti qadiyah ini disimpulkan bahwa manusia difasilitasi nafsu negatif. Nah, nafsu negatif itu coba kita lihat di surah As-Samas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah Ta'ala mengilhamkan kepada nafsu yang fujur. Artinya apa? Berarti manusia itu mempunyai nafsu mulhimah fujur, pembisik kejahatan. Nah, pembisik kejahatan ini sebelum ada amarah. Ini bahasanya Nabi Yusuf, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'. Ini kan berarti nafsu amarah. Nafsu amarah itu bukan hanya diartikan marah, bukan. Semua produk iblis, produk setan, contohnya dengki, dendam, sombong, merasa suci sendiri, merasa baik sendiri. Ini adalah produk setan, produk iblis. Jadi semua nafsu yang wujudnya produk iblis itu disebut amarah namanya. Bukan hanya marah. Nah, amarah ini tidak mungkin akan ada tanpa adanya mulhimah fujur. Jadi nafsu yang buruk itu ada dua. Pertama adalah namanya pembisik kejahatan, disebut mulhimah fujur. Setelah membisikkan kejahatan-kejahatan yang dimobilisasi oleh iblis. Iblis itu kan senantiasa memobilisasi nafsu jahat kita supaya kita terjerumus kepada hal-hal yang memang iblis punya program. Iblis itu mempunyai program bagaimana caranya menghancurkan manusia sehancur-hancurnya supaya nanti menjadi temannya di neraka sih. Ya, jadi nafsu mulhimah fujur ini senantiasa dioperasikan oleh iblis ini. Ketika orang mau berbuat jahat, berbuat buruk, itu nafsu mulhimah fujur dulu yang main. Setelah berbuat kejahatan itu betul-betul diwujudkan, itu namanya amarah. Namanya amarah itu sudah masuk dalam kategori amarah karena melakukan kejahatan. Berarti simpulannya nafsu yang buruk itu dua. Mulhimah fujur, dalilnya fa'alhamah fujuraha, dan innan nafsal amaratum bisu di surah Yusuf ayat 53. Kemudian nafsu yang baik.
Kan qadiyah berikutnya illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu rahima rabbi yang Tuhanku memberikan rahmat ilahi kepadanya. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini qadiyah illa ma rahima rabbi ini bisa disimpulkan bahwa manusia itu mempunyai nafsu yang baik. Nafsu yang baik itu diteruskan tadi falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau ada mulhimah fujur berarti ada mulhimah takwa. Orang itu akan menjadi baik itu berawal dari mulhimah takwa, pembisik ketakwaan. Orang yang akan menjadi baik itu dengan dasar pembisik ketakwaan, artinya orang itu senantiasa positive thinking. Kalau orang itu awalnya negatif thinking berarti senantiasa menggunakan mulhimah fujur. Kalau orang yang menggunakan mulhimah fujur ini pasti jahat, pasti buruk. Nah, kalau orang yang akan senantiasa menggunakan mulhimah takwa, maka orang ini akan menjadi baik. Jadi pangkal kebaikan seseorang itu senantiasa menggunakan nafsu mulhimah takwa. Ketika ada bisikan buruk langsung dipatahkan, enggak, itu perbuatan jahat, nggak boleh. Saya sebagai manusia maka harus senantiasa berbuat baik. Artinya kita senantiasa positive thinking. Orang itu kalau sudah positive thinking, insya Allah perilakunya baik, Ustaz. Dengan adanya mulhimah takwa, maka orang ini akan senantiasa punya perilaku positif, pandangannya juga akan senantiasa baik, menganggap orang lain itu semuanya baik. Tapi kalau negatif tinggi kan enggak ya. Setelah kita punya mulhimah taqwa lah, mulhimah taqwa ini nafsu yang untuk menghadapi mulhimah fujur. Ketika mulhimah fujur tidak mampu dihadapi dengan mulhimah taqwa, kita perlu ada peningkatan. Apa? Lawamah. Dalilnya fala uqsimu bin nafsil lawamah. Lawamah itu artinya nafsu yang senantiasa mencela dirinya sendiri karena dianggap kurang beribadah. Itu namanya lawamah. Ya, tak contohkan. Kamu sebagai manusia, kamu sebagai umat Muhammad Rasulullah, kenapa kamu enggak ibadah? Nah, ini yang mencela seperti ini, mencela kita kurang beribadah adalah nafsu lawamah. Ini mabda'ul khair. Orang akan menjadi baik itu ya senantiasa mencela diri sendiri sehingga tidak sempat mencari kekurangan orang lain. Ini yang dimaksudkan dalam hadis tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Tuba, berbahagialah liman bagi orang syaghalahu aibuhu yang aibnya menyibukkan dia an uyubin nas sehingga tidak sempat mencari aib orang lain. Ini sudah lawamah. Insya Allah dengan nafsu lawamah ini orang akan menjadi baik. Karena apa? Tidak sempat mencari kesalahan orang lain, tidak sempat mencari kekurangan orang lain, tidak sempat mencari keburukan orang lain. Yang dicari itu hanya kekurangan diri sendiri. Yang dicari hanya kekurangan diri sendiri, karena memang pada hakikatnya manusia diharuskan atau diperintahkan untuk mengoreksi diri sendiri. Itu nafsu lawamah. Nah, ketika nafsu lawamah juga tidak mampu menghadapi mulhimah fujur, bagaimana? Datangkan nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu adalah nafsu yang tenang. Dalam kondisi apapun tenang. Jadi minimal nafsu mulhimah fujur dihadapi dengan 3 nafsu. Mulhimah taqwa, lawamah, mutmainnah. Kemudian ketika kita sudah dihadapkan dengan nafsu amarah, maka kita harus menghadapinya dengan nafsu radiyah. Kita harus nantiasa ridho dalam artian apa? Ridho kepada ketentuan Allah. Jadi amarah itu kan perbuatan yang buruk. Supaya tidak kita berbuat buruk, maka kita harus senantiasa ridho kepada keputusan Allah hingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk.
Kemudian radiyah ini akan dimiliki oleh orang-orang yang senantiasa senantiasa mengetahui dirinya sebagai hamba Allah dan senantiasa menyadari bahwa seorang hamba harus senantiasa menyembah Tuhannya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa melihat kelebihan dan kehebatan serta keagungan Allah, akan dilihat itu, sehingga dia menyadari ridho apapun yang diberikan oleh Allah disyukuri karena senantiasa ridho. Itu nafsu radiyah. Nah, ketika seseorang dimanapun, dalam kondisi apapun, kapanpun dia berada senantiasa ridho, maka Allah Ta'ala akan memberikan nafsu yang disebut mardiyah. Nafsunya para wali, nafsunya para orang solih, nafsunya para nabi. Jadi mardiyah itu adalah nafsu yang senantiasa diridhoi oleh Allah. Tidak mungkin orang awam seperti kita itu punya nafsu mardiyah. Itu tidak mungkin. Apalagi kayak kita senang mencari kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Itu kita tidak sampai kepada nafsu mardiyah. Allah memberikan nafsu mardiyah ketika orang itu hatinya sudah bersih. Tidak ada suudzon, tidak ada negative thinking, tidak mencari kekurangan orang lain dan senantiasa itu pada keputusan Allah, ini baru nanti akan diberi nafsu mardiyah. Senantiasa diridhoi. Lah, nafsu yang terakhir ini adalah nafsu kamilah. Nah, radiyatan tadi nafsu radiyah, mardiyatan nafsu mardiyah. Kemudian yang terakhir disebut nafsu kamilah dalam isyarah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu wahai nafsu fi ibadi dalam kelompok hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ini adalah isyarah. Orang hikmah memberikan pemahaman ya. Tafsir isyari ini memberikan pemahaman fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ada nafsu yang disebut nafsu kamilah, nafsu yang sempurna dalam penciptaannya, yakni nafsunya baginda Nabi Muhammad SAW. Nafsu kita enggak sampai kepada nafsu kamilah, karena walamma akmalan nasi khalqa wa khuluqan dzati wa sifatin, itu hanya baginda Nabi. Jadi nafsu kamilah, nafsu kesempurnaan dalam menjadi manusia itu hanya baginda Nabi. Berarti nafsu positif itu ada 6: mulhimah taqwa, lawamah mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Nafsu negatif itu ada 2: mulhimah fujur, pembisik kejahatan, dan ammarah, melakukan atau pelaku kejahatan. Saya kira untuk pembahasan nafsu sudah cukup, Ustaz. Demikian pembahasan mengenai 2 macam nafsu. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan untuk kita semua. Bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya dalam acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya dan Pak Misbah. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.